Sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam Polcast. Polisi punya podcast, Polda DIY Presisi. Kali ini Polcast akan berbincang-bincang santai tentang kesan menjadi anak rantau. Tidak mudah menjadi anak rantau, apalagi nih usianya masih muda. Harus menjalankan amanah orang tua untuk melanjutkan studi di tempat lain, misalnya dan perantau untuk melanjutkan pendidikan di Jogja ini banyak. Mulai dari rekan kita atau saudara kita yang dari Indonesia bagian barat Aceh, sampai dengan rekan kita yang berada di Indonesia bagian timur Papua. Nah, siang ini saya ingin mengajak sedulur Jogja Istimewa untuk mengetahui bagaimana sih kesan mereka berada di Jogja, studi di Jogja, dan seperti apa pengalaman mereka. Nah, ini dia nih saudara saya. Selamat siang. Selamat siang. Kak Marjonel Pesu. Nah, apa kabar nih? Udah dari tadi Kak? Kabar, puji Tuhan udah baik. Baik. Iya. Habis kegiatan apa tadi nih? Nggak kegiatan apa-apa, cuma duduk-duduk aja. Saya minta maaf ya, ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa sih pengalaman apa selama jadi anak rantau. Apalagi kan ceritanya nih Bang Marjo nih sejak usia SMP ya, lulus SMP udah merantau ya, sekolah ya. Sekolah di Jawa. Gak apa-apa toh, gak keberatan kita ngobrol untuk teman-teman toh? Gak apa-apa. Kan kita sama-sama anak rantau. Sapa dulu lah. Halo, selamat siang. Kita ngobrol-ngobrol ya. Siap. Oke, kita pindah yuk. Oke. Podcast Polda Jogja. Ya kita udah tadi kan panas di depan, jadi kita ajak ke sini. Paling tidak saudara di Papua sana bisa lihat tuh bahwa kita memang ada di Jogja. Kita lihat dari sini, wayangan. Nah, iya kita itu begini, kita mau ngobrolin tentang hal yang sederhana saja, tetapi cukup menarik karena jujur saja saya juga pernah merantau. Nah ini saya mengajak kakak lah, saya panggil kakak tuh kalau orang timur kan suka panggilnya kakak tuh. Ya, Kak Marjonel Pesu ini dari Papua, jauh-jauh dari Papua, sekolah di Jogja. Itu sebelumnya kita mau tanya sejak kapan ada di Jogja, Kak? Nah, kalau sejak di Jogja sejak 2019 bulan Juli udah ada di Jogja sampai sekarang. Itu tujuannya apa waktu itu datang ke Jogja? Kalau tujuan ke Jogja itu diajak sih sama teman, bilang kalau mau lanjut kuliah, ya diajak aja. Ya udah sekalian langsung tertarik. Ya udah langsung ikut. Oh begitu. Tapi sebelumnya kita tidak bisa lanjut kalau teman di luar belum kenal sama kakak saya. Kita barunya Kak kalau di sana, Kak Marjonel Pesu, tolong bantu buka sebentar aja untuk maskernya. Sapalah teman-teman kita yang ada di seluruh tanah air. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marjonel Pesu. Nah, saya mahasiswa Universitas Widya Mataram. Mengambil apa? Ambil bidang studinya? Ambil bidang studinya ilmu komunikasi di Jogja. Iya, tutuplah kembali karena kita masih masa pandemi. Jadi kita masih tetap menggunakan masker, jaga jarak. Begitu Kak, setuju toh? Siap, protokol kesehatan. Ya. Iya. Ini dari 2019 terus diajak teman begitu di. Nah, sekarang tinggal di mana, Kak? Kalau sini tinggal di Jogja di Sleman. Di Sleman ya, di Sleman. Siapa tahu dia mau kenal lebih dekat Kak Jo. Panggilannya Kak Jo ya? Ya, Kak Jo. Kak Jo saja lebih gampang daripada. Ini tadi ceritanya namanya Marjonel. Mungkin bisa diceritakan sedikit lah. Kenapa ada sedikit-sedikit itu mirip-mirip Indonesia namanya? Indonesia mirip Jawa namanya. Marjonel. Kalau nama saya sih memang diberi nama oleh orang Jawa, tentara. Waktu itu tugas di Papua. Di tempat saya. Iya. Nah, pas ibu lagi mengandung, melahirkan, udah diberi tahu ya itu namanya diberi nama Marjonel aja. Ya. Oh begitu katanya. Iya tadi saya agak tahu siapa nama panggilannya Marjo kok seperti orang Jawa ya. Tapi ya nama seperti apapun ya kita satu nusa satu bangsa. Iya kan? Iya. Sebelumnya di Jogja sudah pernah sudah pernah kemana saja Kak sejak ini? Kalau selama di Jogja udah pernah ke Semarang, di
Semarang, Salatiga udah pernah. Itu sekolah atau apa ya di sana? Enggak sih, cuma misalnya kalau liburan ya udah Liburan. jalan-jalan. Oh, tapi sebelum menetap melanjutkan studi di Jogja ini pernah di wilayah mana atau menghabiskan masa kecilnya sampai SMP atau sama di mana gitu? Kalau SMP-nya misalnya sebelum ke Jogja, sebelumnya di Jawa Timur, Di Jawa Timur. tempatnya di Madiun. Mm-mm. Sejak itu pas dapat beasiswa dari kabupaten, Oh iya ya. dari situ langsung dikirim ke Jawa. Jadi disebarkan seluruh Pulau Jawa, Jawa sama Bali. Iya ya. Itu tahun berapa itu Kak? Itu 2015 lah. 2015 masuk lulus SMP. SMP, Terus? masuk SMA-nya di Madiun. Di Madiun. Apa yang terbayang waktu ada tawaran untuk sekolah di luar di luar Papua? Nah, sebelumnya tidak terbayangkan sih, misalnya untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah itu tidak apa ya, tidak terpikirkan lah. Ya itu semua kan rencana Tuhan misalnya. Oh, iya. Kalau dari kita kan cuma rencanakan, tapi yang semuanya itu diatur sama Tuhan itu ya. Itu cuma kaget aja dipanggil dari dinas pendidikan. Udah katanya kamu dapat beasiswa dari kabupaten dikirim ke Pulau Jawa. Ya udah langsung dari situ ya udah ambil keputusan diri sendirilah untuk ya udah nggak usah ditolak, selagi masih ada kesempatan ya diambil aja. Betul sekali. Ada kesempatan kenapa harus Langsung ditolak ya? ditolak. Cuma memang terlalu waktu itu masih sangat mudanya Masih ya untuk mudanya. mengambil keputusan jauh dari orang tua ya. Dari orang. Berapa saudara Kak? Kalau saudara lumayan banyak sih, sekitar 10. Keren. Anak keberapa? Anak ke pertama. yang Anak satu. pertama. Adik-adik juga ada yang ikut program beasiswa ke sekolah? Tadi ada program beasiswa juga. Itu dapatnya di Tuban, Jawa Tuban. Timur. Itu apa SMP ya? SMP SMA. juga, SMA, SMA Tuban gitu. SMA Tuban. Sekarang lanjut kuliah apa tidak sih adik? Lanjut kuliah sekarang kemarin tes masuk polisi, udah tembus namanya. Masuk polisi? Ya. Adik ini polisi? Yang adiknya, yang cewek. Adiknya? Yang sudah ada adik jadi polisi? Nah, udah kemarin ikut tes, udah dapat. Bertugas di mana adiknya? Baru mendaftar kemarin, udah baru mau Oh baru mau tes ini ya, semoga lulus ya. Sekarang di mana adik? Tesnya di Papua, di Papua. sana? Disemangati terus, Siap. kalau rezeki kan tidak kemana toh Bang Jo ya? Kemarin disemangatin lagi ya udah kalau misalnya itu yang terbaik berusaha. Ya Kalau semoga kita sebagai kakak cuma mau motivasi betul, aja. betul itu memang tugas kita. Kalau bukan kita yang mengikuti kesempatan itu, paling tidak saudara kita juga ada kesempatan itu. Nah, ini ngomong-ngomong waktu lulus SMP terus dapat tawaran beasiswa ke Pulau Jawa, ke Jawa Timur ya. Bagaimana tanggapan orang tua? Itu kan, waduh anak saya masih kecil kok udah jauh di sana. Seperti apa tanggapan Bapak Ibu? Tanggapan orang tua, terutama ya pasti berat ya. Iya. Sebagai seorang orang tua, untuk melepaskan seorang anak, misalnya untuk merantau ya itu berat sih. Iya, Tapi saya sendiri yang bilang ya, Bu, kalau misalnya itu kesempatan untuk saya, berikanlah untuk saya untuk mengejar cita-cita apa yang saya inginkan itu. Pasti penuh dengan cucuran air mata Cucuran. ini ya. Ya ibu cuma sama orang tua dibilang ya kalau memang itu yang terbaik bisa dilanjutkan lah. Soalnya Papua sama Jawa ya lumayan jauh lah. Lumayan jauh. Ya kata ibu ya udah nggak apa-apa. Misalnya kalau mau kuliah di Jawa, ibu izinkan aja. Oh, jadi setelah lulus di Madiun itu justru semakin didukung Semakin sama orang didukung. tua ya. Oh iya ya, lulus SMA-nya di Madiun, kemudian dapat info dari teman-teman untuk melanjutkan sekolah ke Jogja, kuliahnya ya. Selama ya pengalamannya sih lumayan. Misalnya dari orang tua, Ya. kadang ditanya dibilang kapan baliknya, tapi diri saya sendiri yang bilang nggak usah balik dulu, merepotkan. Soalnya di sana orang tua ya urusin adik aja dulu. Misalnya kalau misalnya uangnya lebih ya baru bisa dipulangkan. Ya. Jadi lebih baik menahan rindu ya. rindu Yang penting bisa daripada- bantu orang tua juga ya.
meringankan. Semangatnya tinggi sekali, Kak Jo. Kita pokoknya selalu doakan Kak Jo dan keluarga sukses, termasuk adiknya yang sedang daftar polisi nih, Kak Jo. Ingat, tidak usah terpengaruh dengan adanya, karena ada dulu bilang kata ada uang baru bisa jadi polisi. Itu tidak benar, Kak Jo. Tenang saja, semua ada jalan dari Tuhan toh, Kak Jo. Siap. Nah, terus Kak Jo sendiri saat ini selain kuliah ada kegiatan apa di Jogja? Kalau kegiatan di Jogja selama di kampus aktifnya di Satmabara. Satmabara. Itu ikutnya mulai dari semester 1 pas masuk udah daftar di Satmabara. Keinginan saya sih cuma di situ sih, yang ada yang Mapala untuk bagian masuk bagian puncak itu ada, tapi tertariknya di Satmabara. Senang di Satmabara. Untuk melatih mental saya sih, soalnya mental saya kalau misalnya di SMP atau pas SMP itu biasanya gugup kalau ditanya seperti gini, pasti gugup. Ini udah gugup. Udah. Kan udah kuliah di komunikasi. Jadi untuk cara berbicara di depan orang banyak ya dipermudah lagi, dia dipercaya diri untuk tampil apa adanya. Iya, karena katanya salah satu soft skill itu adalah di bidang komunikasi. Nah, komunikasi sangat perlu. Pengambilan fakultasnya udah benar. Nah, sekarang udah ini ada perubahan tuh, udah enggak begitu gugup lagi. Ini ada rencana apa kalau misalnya nanti lulus lulus kuliahnya, ada rencana balik ke Papua atau mau melanjutkan sekolah lagi di Jogja? Kalau untuk saya sendiri, kalau misalnya udah lulus, tergantung dapat pekerjaannya di mana, ya di situ saya betul. Yang penting kalau untuk masalah hidup ya di mana kita berada, yang penting untuk makan minum seadanya. Itu aja. Dan kita juga masih di tanah Indonesia, di mana ini semuanya milik kita bersama kan, tidak harus di tempat kita saja terus. Iya. Itu sejak tahun 2000 berapa meninggalkan Papua, sejak sekolah di Madinah? Sejak itu meninggalkan Papua 2015. 2015 sampai sekarang 2021 ya, ada sekitar berapa, 6 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Selama 6 tahun di Jogja ini pernah pulang ke Papua? Kalau pulang ke Papua udah pernah sih, udah 3 kali kayak. Ya 2016 sama 18. Terus 19 3 kali? ya 3 kali pulang ke Papua. Ada rindu mesti sama orang tua ini ya? Kalau rindu ya pasti rindu. Biasanya kalau rindu ya pasti teleponan lah, video callan udah biasanya. Untuk melepaskan rindunya ya pasti teleponan aja. Kalau untuk pulang belum tentu sih pulangnya. Kalau di Jogja sini tinggalnya di mana? Ada tempat sendiri atau sama keluarga atau mungkin ngekos atau gimana? Kalau di sini nggak ada keluarga sih. Nggak ada keluarga. Nah, kalau keluarga saya sih mungkin ya di tempat yang saya tinggal, kos-kosan. Itu jadi keluarga keluarga kita, saya. betul. Di mana yang saya kenal itu keluarga saya. Iya, kan kembali lagi satu nusa satu bangsa. Kemarin kan protes merdeka. Ya merdeka ya, Indonesia memang sudah merdeka, tetapi kita harus terus menjaga kemerdekaan itu toh, Bang. Bagaimana caranya negara kepulauan kita ini terus bisa menjadi satu negara yang solid gitu ya. Nah, tadi pulang sudah 3 kali ya, selama 6 bulan 3 kali pulang. Ya. Ada perubahan banyak nggak yang terjadi di Papua selama ditinggal pendidikan di Pulau Jawa? Sebelum berangkat ke Jawa itu belum ada perubahan sih. Nah, setelah berangkat ke Jawa di sini beberapa tahun, nah pas liburan pulang ke Papua udah lumayan ada sedikit perubahan. Misalnya mulai dari infrastruktur, jalan yang dibentuk sama udah dibangun sama pembangunan juga udah mulai merata. Itu aja sih yang dilihat, sama sekolah-sekolah di pelosok-pelosok udah mulai meningkat. Udah mulai banyak. Terutama guru-gurunya sih yang biasanya ditambah lah. Udah mulai ini ya. Berarti dalam waktu 6 tahun ditinggal pendidikan di Pulau Jawa, Papua juga sudah meningkat pesat. Udah mulai meningkat pesat. Jadi mulai ya intinya dilihat oleh pemerintah lah,
pemerintah pusat sama provinsi itu saling, misalnya kalau untuk komunikasi seperti itu ya, terutamakan pendidikan lah kalau di sana. Soalnya di sana kan dibutuh pendidikan sama kesehatan itu aja sih. Soalnya di sana rawan diserang nyamuk itu. Iya, betul. Tapi semuanya selama ditinggal 6 tahun terakhir ini sangat banyak perubahan ya, Kak ya? Sangat banyak perubahan, misalnya Infrastruktural, pembangunan, pendidikan, kesehatan juga sudah ada perbaikan. Mulai perbedaan. Sudah mulai yang perbaikan. dulu cuma ya di puskesmas, sekarang ya udah mulai ada. Ini misalnya selesai kuliah nanti, ada nggak keinginan untuk mendharma baktikan apa yang dimiliki Kak Jo ini di kampung halaman sana atau di Papua sana? Nah, kalau untuk pengalaman untuk balik ke sana, itu bisa sih. Misalnya apa yang saya dapat di tanah rantau, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat bagi orang lain yang bisa membutuhkan apa yang saya dapat, itu yang saya bagikan. Iya, bekal yang dipelajari dari sini dibawa ke sana untuk berbagi pengetahuan sama teman-teman sana. Nah, terpikir nggak pengen menjadi pegawai negeri di sana? Kalau itu pengen, cuma itu rencana saya sendiri. Kalau untuk kedepannya itu belum tahu sih. Tapi kalau rencana kita itu seperti doa loh. Kalau kita berdoa kepada Tuhan supaya kalau dia minta, dimudahkan, Kak? Ya, kalau minta ya, misalnya berdoa sama Tuhan. Kalau misalnya Tuhan berikan apa yang kita inginkan, ya berarti doa kita yang selama ini bersungguh-sungguh Tuhan telah menjawab. Gitu. Tadi terkait dengan pembangunan yang katanya dari kacamata Kak Jo sendiri 6 tahun ditinggalkan, terjadi banyak perubahan pesat di daerah di Papua sana. Nah, berarti ini otonomi khusus daerahnya berjalan dengan baik ya, Kak ya? Menurut Kak berapa persen sudah ininya? Kalau otonomi khusus sekitar udah berjalan lancar sih. Udah 70% lah 70% kalau dilihat. ya. Nah, itu tergantung dari pemerintah setempat, misalnya cara mengelola sumber daya alamnya seperti apa, sumber daya manusianya. Ya, itu seperti itu. Nah, ini makanya nanti kalau Pak Jo balik ke sana mendharma baktikan pengetahuan yang selama ini dicari, kemudian bisa ikut andil dalam perubahan yang lebih baik lagi, kan keren ya, Kak ya. Jadi perjuangannya selama sekolah di luar Papua itu banyak yang bisa dibawa ke sana ya, Kak ya. Ini selama di Jogja ini Kakak menghabiskan waktu apa selain kuliah? Kalau selama kuliah mungkin ke kampus, habis itu balik sebelum dapat pekerjaan. Udah pas dapat pekerjaan ke kampus dah. Sekarang berarti kerja ya, Kak kerja, ya? Sambil kerja. Jadi kerja aktivitasnya yaitu kerja pulang itu aja. Kalau misalnya libur baru beraktivitas, misalnya untuk jalan-jalan, refreshing gitu. Tetap bahagia juga ya meskipun bahagia, jadi anak rantau di Jogja ya? Nyaman nggak di Jogja ini? Kalau di Jogja nyaman lah. Nyaman ya? Di mana aja rasanya nyaman ya, Kak ya? Nyaman. Yang penting dibawa happy lah kalau untuk ini. Kalau misalnya dibawa ditertekan, itu semakin tertekan juga. Yang penting dibawa happy aja. Artinya di mana saja kita nyaman ya? Nyaman. Betah nggak di Jogja, Kak Jo? Kalau di Jogja udah betah sih. Betah ya? Nah, kadang juga orang tua suruh balik, saya sendiri yang nggak mau sih. Belum balik. Karena aja. Nyaman di Jogja? Nah, udah nyaman aja sih di Jogja. Udah kesini aja. Iya, sambil belajar, sambil bekerja. Sambil menambah pengalaman lah. Gitu. Selama merantau begini yang bikin tidak nyaman tuh apa, Kak Jo? Nah, kalau untuk tidak nyaman sih, misalnya kerusuhan seperti yang teman-teman dari Papua, misalnya ajak demo, itu yang nggak nyaman biasanya. Nah, kenapa? Apa mempengaruhi Kak Jo begitu dengan ya, adanya mempengaruhi. Soalnya kalau untuk saya sendiri tidak terikut sama di lingkaran itu sih. Misalnya untuk ikut demo nggak termasuk ke situ. Soalnya pengennya tuh sendiri aja. Gitu.
Ya memang jauh-jauh dari sana kan Jauh-jauh niatnya belajar ya di sini belajar. ya. Datang ke sini bukan untuk ya memamerkan kekuatan atau itu ya, datang ke sini untuk mendapatkan ilmu. Ya itu yang kita cari. Kalau misalnya datang ke sini untuk membuat kekacauan atau seperti itu yang nggak buat nyaman di tempat. Selain hal itu ada lagi mungkin yang namanya anak rantau kan pasti banyak pengalaman sedih, tetapi juga tidak kalah banyak pengalaman bahagia. Katanya sih sering-sering kalau anak rantau itu anak rantau atau udah ngekos itu masalahnya adalah ketika akhir bulan. Emang ada apa sih kalau akhir bulan? Nah, kalau akhir misalnya di situ ya pasti tanya ke anak kosan. Anak kosan pasti lebih paham. Lebih paham ya. Pokoknya makan nggak makan yang penting Indomie. Indomie. Kadang dibilang makan Indomie sampai pakai toga itu. Dibilang ya kalau senang atau bahagianya itu pasti susah senangnya. Kalau sulitnya itu pas tanggal tanggal tuanya. Itu ada rasanya mau nangis kadang-kadang, mau rasa senang juga kadang, itu pasti. Itu kayak pengalaman secara paling umum para anak rantau kos-kosan ya. Anak ngekos pasti kayak gitu. Yang dipikirkan ya ditagih terus sama ibu kos, uang bulanan belum dibayar. Nah, itu pasti dituntut lagi sama ibu. Dituntut ke ibu, sedangkan ibu sama orang tuanya ya itu belum tentu dapat uang semaksimal itu, secepat itu, pasti dicari. Nah itu pas menyedihkan juga sih. Kalau misalnya nggak kerja itu paling sedih lah kalau dilihat. Tapi kan waktu dipakai bekerja kan jadi lebih nyaman, ya. Tapi tidak menghambat pelajaran kan? Pelajaran Enggak ya, karena utamakan sampai sini itu kan belajar. Jadi bekerja itu ya untuk lumayan lah nambah-nambah. Untuk menambah uang saku. Uang saku, betul. Jadi masih dibantu orang tua ya, sering dikirimi orang tua juga atau ngirimin orang tua buat bantu adik? Kalau biasanya kalau gajinya lebih dikirimin sama orang tua, kalau lagi mepet biasanya dikirim lagi. Pokoknya saling memberi. Saling membantu memberi itu. Iya, betul sekali. Itu yang paling utama dari anak rantau itu adalah rasa rindu pada orang tua dan saudara di sana ya. Biasanya untuk menghilangkan kerinduan itu baik terhadap adik maupun orang tua, ini ngumpul-kumpul dengan teman-teman dari sana atau gimana? Nah, biasanya dikumpul juga sama teman-teman sekos, biasanya dipanggil di sini ya untuk membuat rasa rindu lah. Nah, sambil ngobrol-ngobrol, habis itu kalau misalnya kurang puas, teleponan sama orang tua lagi. Iya, ini masalah makan nih, masalah makan kan jelas beda nih. Oh, Indonesia bagian timur tuh dekat laut ya. Masih makan ikan. Makan ikan. Nah, kalau untuk memenuhi keinginan terkait dengan makanan-makanan kesukaan dari daerah asal itu dengan cara apa? Kalau untuk makanan di sana ya pasti khasnya papeda ya. Papeda. Nah, papeda sama ubi-ubian itu pasti. Nah, setelah sampai ke sini, udah cuma pesan ibu dari sana harus mengadaptasi dengan masyarakat setempat untuk jangan memilih lah untuk makan ini makan itu. Misalnya kalau untuk makan aja. Yang penting nggak kelaparan seharian atau 2 hari. Ya, selagi bisa makan, kalau enggak ya minum air putih, diam aja bersyukur itu. Betul banget itu. Itu apa namanya? Arahan orang tua yang patut disyukuri ya. Memang kita nggak boleh pilih-pilih makan, tapi memang awalnya memang agak kaget ya. Biasanya nyari makanan sana, tapi sekarang udah terbiasa dengan makanan kalau menu. Di sini udah Jogja. lumayan. Surika udah suka sama gudeg. Gudeg udah, tapi yang paling aku suka selama tinggal di Jogja nih? Jawa ya nasi pecel aja sih yang malah seneng nasi pecel. Suka nasi pecel aja. Kenapa? Rasanya kan manis gitu. Padahal di sana kan sih, pas itu pas makan dibuat ibu kos sendiri. Oh, ibu kos yang buat. Wah, ibu kos ini sebentar buatin lagi lah nasi pecel spesial loh. Ternyata. Nah, itu kita ngomong-ngomong lagi. Sebentar lagi kan kalau nggak salah itu Oktober 2021 itu kan ada PON ya. Pekan Olahraga Nasional. Yang dilaksanakan di Papua ya. Bagaimana perasaan Kak Jo mendengar
Papua menjadi tuan rumah dalam PON kali ini? Nah, kalau untuk saya sendiri sih, itu kebanggaan tersendiri sih untuk masyarakat Papua terutama. Ya kalau untuk saya sendiri sih bangga juga. Nah, selama beberapa kali ini cuma di daerah provinsi lain. Daerah provinsi yang besar-besar ya. Kali ini Papua terpilih. Kali ini tahun ini dipilih sama ini di Papua. Jadi untuk selama ini ya bangga aja bisa dipilih untuk melihat pemain-pemain profesional yang lama sama yang baru ya untuk di. Begitu juga kepanitiaan kan langsung dari rekan-rekan di sana ya. Iya. Harapannya apa ini nanti untuk PON kali ini? Harapannya untuk bisa ya untuk mendapatkan satu kebanggaan lah buat masyarakat Papua lah. Untuk bisa semangati dong teman-temannya di sana ya. Agar nanti pas pelaksanaannya bisa berjalan lancar tanpa kendala. Ada harapan khusus buat para atletnya di sana? Nah, kalau untuk harapan sih bisa mendapatkan apa yang diinginkan sama pemain setempat maupun lokal maupun bukan lokal, itu tergantung sih. Misalnya untuk mendapatkan cita-citanya sebagai atlet, sebagai pemain profesional ya itu harus tunjukkan stamina, semangat untuk terus berjuang dan tanpa kecurangan ya itu terutama. Untuk itu. Pak Jo suka olahraga? Kalau saya sendiri suka olahraga sepak bola, cuma untuk pas setelah tinggal di Jogja udah mengurang sih. Kenapa? Jarang main soalnya. Jarang keluar juga untuk main bola sama teman-teman, jarang. Apa karena pandemi ini? Ya itu terutamanya pandemi. Ya? Kayak manut sekali sama segala nasihat orang tua ya. Iya, ini tadi kan harapan Kak Jo terhadap PON yang akan datang ya. Semoga pelaksanaan PON di Papua nanti berjalan lancar, kemudian menghasilkan para atlet-atlet yang luar biasa. Pemenangnya dari manapun kita turut bangga ya, karena semuanya adalah bagian dari kita ya Kak Jo ya. Nah sekarang harapan Kak Jo sendiri terhadap terhadap Papua Nun Jawo di sana apa? Harapan saya ya terutama pembangunannya ya dimajukan lagi, misalnya seperti rumah sakit, sekolah, pendidikan, sama kesehatan itu terutama. Terus infrastrukturnya dimajukan lagi, itu harapannya. Biar tidak dikecilkan misalnya seperti itu. Misalnya banyak sih masyarakat yang mengeluh seperti gimana, itu. Kak? Dibilang pembangunannya kok cuma di sebagian Indonesia bagian tertentu aja sebagian, sedangkan bagian timur kok enggak seperti itu. Nah, itu keluhan yang sebelum-sebelumnya atau dalam waktu dekat ini? Sebelumnya sih biasanya. Semoga dengan kebijakan pemerintah menjadikan otonomi khusus, daerah khusus Papua itu bisa meningkatkan kesejahteraan rekan-rekan di Papua juga. Ya, pokoknya apa yang menjadi haknya juga bisa sama dengan hak tempat lain ya. Tapi sejauh ini kan sudah 70% menurut Kak Jo tadi ya. Semoga segera bisa menyesuaikan 100% gitu ya Kak Jo ya. Amin. Ya, amin. Ini Kak Jo, kita tadi ngobrol sudah ya panjang lebar. Nah, sekarang mungkin Kak Jo harus berinteraksi nih dengan saudara-saudara yang ada di luar, sedulur Jogja ya bahasanya ya. Kak Jo tolong sampaikan apa yang bisa Kak Jo sampaikan kepada sesama teman-teman rantau di sana yang sama-sama menempuh pendidikan di Jogja. Selanjutnya juga Kak Jo bisa sampaikan dulu dong, sarannya apa, masukannya apa. Halo, selamat siang bagi teman-teman perantau yang ada di kota Jogja. Himbauan saya kepada teman-teman untuk yang mahasiswa yang ada di kota Jogja, untuk menempuh pendidikan di Jogja selama ini, kuatkan hati untuk tidak jatuh dalam misalnya hal-hal sekecil gangguan dari teman-teman, nggak usah lanjut kuliah. Itu cuma untuk menjatuhkan kalian.
selagi kalian sebagai mahasiswa untuk mewujudkan impian kalian, orang tua mengharapkan kalian datang ke jauh-jauh dari Papua ke Jogja itu hanya untuk menempuh pendidikan. Nah, selagi kalian sebagai mahasiswa, tunjukkan apa kalian sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, setelah nanti kalian setelah lulus bisa pulang ke Papua, apa yang kalian dapat di kota Jogja sebagai kota studi, ya ilmu yang kalian dapat itu bisa bermanfaat bagi adik-adik yang ada di Papua. Nah, harapan saya sebagai mahasiswa untuk teman-teman juga, sebagai laki-laki atau mahasiswa, usahakan beranikan diri untuk berbicara di depan, biar tidak ditinggalkan atau dikecilkan. Kita sebagai mahasiswa harus tunjukkan sebagai mahasiswa untuk berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ya itu aja sih, kalau untuk nggak banyak-banyak gitu aja. Iya, jangan gampang tergoda, jangan gampang putus asa. Ya kan Kak, misalnya ada orang yang alah nggak usah pendidikan tinggi ngapain, yang penting cari kerja, berhenti kuliah, itu jangan seperti itu ya Kak ya. Kalau punya niat awal, kalau punya niat dan tujuan, ya usahakan punya niat tercapai gitu ya Kak lah. ya. Sebagai tujuan harus dituntaskan sampai di titik akhir, sampai keberhasilan menemui kita gitu ya, atau kita menemui keberhasilan gitu ya Kak. Nah Kak, selama sekian waktu berada di Jogja, bagaimana kesan Kak Jo berinteraksi dengan sesama rekan-rekan yang ada di Jogja, walaupun itu dari berbagai macam suku? Selama di Jogja ini kesannya seperti apa? Ya kesan saya sih, misalnya untuk ada di Jogja, ya dapat teman-teman sih banyak. Nah, misalnya dapat dari berbagai tempat, ada yang dari Aceh, Kalimantan, itu banyak sih. Di Jogja juga ada suku Jawa, itu banyak. Banyak sih yang dapat, terutama berbagai pengalaman, apa yang mereka tidak tahu tentang Papua, ya saling menjelaskan Papua seperti ini. Terus ya, mereka bercerita sendiri tentang tempat tinggal asalnya mereka. Iya, jadinya betapa Indonesia sangat kaya ya. Keragaman budaya, jadi saling mengertilah satu sama lain. Jadi teman-temannya semua ini ya, memanfaatkan keragaman budaya itu menjadi pengalaman dan pengetahuan kita, saling berbagi gitu ya Kak Jo ya. Nah ini sekarang Kak Jo, yang terakhir mungkin saya menanyakan, apa yang menjadi harapan Kak Jo ketika nanti selesai pendidikan dan kembali ke Papua, jikalau memang ada keinginan untuk balik ke Papua? Apa yang diinginkannya dari sana? Yang diinginkan ya pasti misalnya untuk setelah selesai studi di Jogja, ya pasti pulang lah, untuk pulang ke sana misalnya untuk melamar kerja. Untuk harapannya Kak Jo, ada peluang dari pemerintah Papua untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman yang habis rantau pendidikan di luar untuk mengabdikan dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di Papua sana, gitu ya Kak, harapannya ya Kak ya. Iya. Tapi jangan nangis gitu kan. Ngomongin tentang rantau itu rasanya jadi pengen nangis, tapi juga bahagia gitu kan. Kangen pada orang tua, kangen pada kampus halaman, sanak saudara, tapi juga bahagianya bisa bertambah keluarga baru di tempat rantau kita ya. Oke, susah senang, makan nggak makan, yang penting kumpul gitu ya. Yang penting kelihatan kenyang saja gitu ya. Iya Kak Jo, kita naik ngobrolin terus menerus nanti, jadi nggak selesai nih waktunya. Dan kita juga terima kasih banget ya sama Kak Jo yang sudah berbagi pengalaman sebagai anak rantau ya. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa bertemu lagi, ngobrol lagi, tetap bahagia, tetap semangat meraih
cita-citanya, dan kembali misalnya ada kesempatan kembali ke kampung halaman, bisa mengambil di sana, membesarkan kampung halaman sendiri, ilmu pengetahuannya, karena ini kan banyak sekali rintangan yang harus dihadapi. Kebanggaan kalau bisa berbagi di tempat asal kita itu ya Kak. Oke, seluruhnya yang ada di Jogja maupun ada di luar Jogja, terima kasih waktunya.